Bilangan berpangkat dan bentuk akar ini merupakan kelanjutan dari konsep tentang perkalian. Kalau perkalian, kalian tahu perkalian itu adalah apa? Penjumlahan berulang. Misal 2 kali 3, maka artinya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali, ya lah. Nah, tetapi untuk perpangkatan, perhatikan yang ada di sini, perhatikan, saya perbesar ini, ya. A pangkat 2 itu artinya adalah A kali A, artinya perkalian A sebanyak 2 kali, atau bisa dikatakan A sebanyak 2 faktor. Begitu ya. Jadi jangan sampai keliru ketika kita mengerjakan soal perpangkatan, misalnya 3 pangkat 2, jangan bilang 6, tapi bilang 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Berapa? 9. Yang sering salah ini 2 pangkat 3. Coba 8. berapa? 8. Mas Agus, 2 pangkat 3 berapa? 8. Jangan bilang 6 ya. Jangan bilang 6. Brian jangan bilang 6, 2 pangkat 3 ya. Tapi berapa 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Oke. Nah, dari bilangan berpangkat ini kita mempunyai sifat-sifat, antara lain yang pertama kita bahas ini. Perhatikan, saya perbesar ini. Kurang besar ya? Iya, saya perbesar lagi. Ini A, ini A. A dan A itu namanya bilangan pokok. Yang bagian bawah itu kita sebut bilangan pokok. Bila ada perkalian bilangan pokok berpangkat, saya ulangi, bila perkalian bilangan pokoknya sama, kemudian pangkatnya beda, maka bisa disederhanakan menjadi A pangkat M tambah N. A pangkat M dikali A pangkat N, maka perpangkatannya ini bisa diapakan? Jumlah. Lagi, sifat yang kedua, pembagian. Perhatikan, saya perbesar. Sudah sama ya? Ya. A pangkat M dibagi A pangkat N, itu kalau kita sederhanakan bisa A pangkat M dikurangi N. Perhatikan, nek dikali podo karo ditambah, kalau dibagi podo karo dikurang. Apanya dikurangi? Pangkatnya. Tetapi kalau dipangkat, perhatikan yang saya perbesar, bisa juga dilihat pada modulmu, ya. Nah, A pangkat M itu dipangkatkan lagi. Pangkat dipangkat, berarti sama saja dikali. Kita ulangi. Kali tambah bagi kurang pangkat kali. Apanya? Pangkatnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sifat-sifat tambahan lagi ini antara lain A dibagi M, sorry, salah. A dibagi B, itu bilangan pokoknya, maksudnya ini pecahan ya, dipangkatkan M, berarti bisa ditulis A pangkat M dibagi B pangkat M. Misalnya 2/3 pangkat 5, 2/3 dikurung pangkat 5, berarti bisa ditulis 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Betul ya itu ya? Iya. Kemudian, nah ini yang mungkin menjadi masalah bagi kita semua. Ini maksudnya piye? Sebenarnya mudah juga ini. Untuk M bilangan ganjil, M itu apanya? Pangkatnya. Untuk pangkatnya ganjil, maka kalau ada bilangan pokoknya itu negatif, dipangkatkan dengan suatu bilangan yang ganjil, hasilnya pasti negatif. Hasilnya pasti negatif. Misalnya, min 3 pangkat 5. Pangkatnya ganjil apa genap? Ganjil. Berarti hasilnya nanti ganjil apa genap? Saya salah. Ulangi. Min 3 pangkat 5. Pangkatnya ganjil apa genap? Genap.
ganjil, berarti hasilnya nanti negatif atau positif? Negatif. Nah, itu baru benar. Kita ulangi. Min 2 pangkat 7. Ganjil apa genap pangkatnya? Berarti nanti hasilnya negatif atau positif? Negatif. Betul ya? Ini maksud dari kalimat ini. Kemudian yang terakhir sifatnya adalah ini. A kali B pangkat M. Bilangan pokoknya beda, tetapi pangkatnya sama. Berarti bisa ditulis A pangkat M kali B pangkat M. Perhatikan. A kali B pangkat M. A pangkat M kali B pangkat M. Itu untuk yang perpangkatan. Sekarang apa yang dimaksud dengan akar pangkat 2? Contohnya ini. Anak-anak, kamu tahu berapa akar pangkat 4? Akar 4 itu berapa? Akar 9 berapa? Mengapa kok bisa ketemu itu? Karena sudah hafal ya. Padahal sebenarnya bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah karena bentuk akar itu sebenarnya adalah merupakan bentuk lain dari bentuk pangkat. Bentuk akar itu adalah bentuk lain dari bentuk pangkat. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Saya perbesar. Bisa dipahami tidak ini kira-kira? Saya tulis 4 pangkat 3 sama dengan 64. Itu kan 4 dipangkat 3. Pangkat ya? Itu bisa ditulis dalam bentuk akar seperti ini. Jadi 3-nya itu sebagai akar pangkatnya ini. Kemudian 64-nya itu hasilnya. Kemudian 4 itu adalah nilai terakhirnya. Mungkin ini kurang jelas. Coba sekarang saya perjelas dengan sebuah rumus berikut. A B per C, tapi B dan C itu adalah pangkatnya. Perhatikan. A pangkat B per C itu bisa ditulis sebagai bentuk akar A pangkat B per C itu bisa ditulis dalam bentuk akar sebagai berikut. A pangkat B di sini, ya. A. Kemudian C-nya itu adalah angka 3-nya, ini kamu ganti C ini. Perhatikan. Sekali lagi perhatikan. Bentuk pangkat itu bisa ditulis dalam bentuk akar seperti ini. Sekarang mari kita coba cek. Mengapa kok, saya ulangi, mengapa kok akar 9 itu ketemunya adalah 3? Asalnya dari mana? Asalnya adalah, saya tulis di sini, berapa akar 9? Nah, saya tulis di sini ya, 9. Saya hapus. Akar 9 itu bisa kalian tulis atau bisa kita tulis sebagai 9-nya saya ubah menjadi salah. Perhatikan, 9-nya bisa saya tulis jadi 3 pangkat berapa? 9 itu 3 pangkat berapa? 2. Nah, bentuk akar itu oleh para ulama matematika disepakati kalau tidak ada angkanya berarti di sini sama dengan angka 2. Ini istilah dari akar kuadrat itu seperti ini ya. Nah, terus berdasarkan sifat ini berarti bisa ditulis 3 pangkat 2 per 2. Betul tidak? 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 per
Sebentar. Gini ya. Ayo. Nah, 3 pangkat 2 per 2 itu bisa ditulis 3 pangkat 1 ya? Iya. 3 pangkat 1 itu berapa? Nah, itu asal muasalnya ya. Terus sifat-sifatnya antara lain ini perkalian di dalam akar bisa diuraikan ke dalam perkalian dari masing-masingnya. Akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Ayo sudah. 1. Pembagian adalah bisa kamu tulis pembagian akar A per B bisa ditulis akar A dibagi akar B. Kemudian ini akar A pangkat N dari akar pangkat N. Sorry, saya ulangi. Akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A. Kok bisa? Ya, karena sesungguhnya ini gimana? A pangkat N per A pangkat N per N. A pangkat N per N itu berapa? N per N itu hasilnya berapa? 1. Nah, A pangkat N per N hasilnya 1 sama dengan A. Jelas ini? Sudah jelas? Yang mana? Sudah jelas ya? Nah, yang apa? Yang bagi ini loh. Saya ambil contoh misalnya. Coba saya ambil contoh. Saya ambil contoh di sini langsung. Coba. Saya punya akar 49, ini akar 100. Kalau kamu mengerjakan akar 49 per 100 nggak bisa ya. Tetapi kalau kamu gunakan sifat ini bisa kamu ubah menjadi gimana? Akar 49 per akar 100. Akar 49 berapa? Akar 49 berapa? Akar 100 berapa? Berarti hasilnya jadi 7 per 10. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti? Ya, saya kira pelajaran untuk bilangan berpangkat dan berpangkat cukup sekian. Dan selanjutnya coba kalian kerjakan soal-soal yang berada di bawah ini.